Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Fauziah dari kelas 11 IPA 1. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan sebuah tugas PPKN mengenai kasus pelanggaran hak asasi manusia. Let's go! Nah, oke. Sekarang saya akan membagikan sebuah video mengenai kasus pelanggaran hak asasi manusia. Silahkan ditonton. Woi, kau dengar saya tidak? Iya, kau jalan sudah. Kau dengar saya tidak? Ya, jalan sudah. Jalan sudah. Hei, kenapa? 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 Kau mabuk kau? tangkap aja pak. Kau mabuk kau? Kau mabuk ya? Kamu tak bawa ke Polres kau? Bawa ya, bikin baju ya. Nah, gimana? Udah pada selesai kan nontonnya? Mungkin dari kalian, dan terutama bagi guru Ika sendiri, guru PPKN Ika, Ustazah Wahyuni, mungkin udah tahu beritanya atau belum. Berita ini Ika dapat dari akun Instagram LBH Jakarta. Berita ini udah beredar sekitaran 2 minggu yang lalu. Nah, sebelumnya Ika buat video ini buat tugas PKN Ika ya, untuk nilai PKN Ika. Dan yang kedua adalah pesan untuk seluruh rakyat Indonesia. Nah, dan di sini kita akan membahas kenapa Ika memasukkan video itu termasuk ke dalam contoh pelanggaran hak asasi manusia. Nah, kita kan sudah bisa menilai sendiri dari video tadi di mana letaknya hak asasi manusia yang sudah dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Di mana keadilan negara yang kita punya? Hal itu dapat terjadi dikarenakan pelaku atau maraknya masyarakat Indonesia ini yang hanya mementingkan hak dibandingkan kewajibannya. Kalau kita telaah lebih dalam video tadi atau dalam kasus tersebut merupakan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat negara kepada warga negaranya sendiri. Sudah tidak jarang lagi kita temukan hal seperti ini. Nah, di sini saya sebagai pelajar akan mengupas apa faktor penyebab dari kejadian tersebut dapat terjadi. Nah, sekarang kita akan mengupas mengapa peristiwa tersebut dapat terjadi. Kalau kita lihat, pelakunya siapa? Aparat negara. Dan korbannya siapa? Rakyat Papua, bukan? Faktor-faktor yang mempengaruhi itu semua, yang pertama ada faktor internal, yaitu faktor dalam diri pelaku sendiri. Mungkin saja aparat negara atau pelaku atau bahkan rakyat Indonesia lebih sangat egois sehingga tidak mementingkan hak asasi orang lain, hanya mementingkan dirinya sendiri, kehendak dirinya sendiri. Nah, faktor yang kedua yaitu kurangnya pemahaman mengenai hak asasi manusia. Kalau yang kita lihat dalam video tadi adalah pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh aparat negara kepada warga negaranya sendiri. Kasus-kasus seperti ini tidak lazim lagi bagi kita.
baik itu yang dari aparat negara ke warga negaranya atau bahkan dari warga negara sesama warga negara. Kasus-kasus ini dapat terjadi karena faktor dari dalam diri kita sendiri, dari dalam diri seluruh rakyat Indonesia, karena kurangnya kepahaman mengenai hak asasi manusia. Kemudian faktor yang ketiga yaitu faktor eksternal. Nah, tadi kan kita sudah mengetahui kalau pelakunya adalah aparat negara, seperti TNI ataupun polisi. Di sana dia punya kekuasaan untuk menghukum seseorang yang salah. Tapi bukan begitu caranya. Seharusnya peran aparat negara dalam kasus tersebut adalah mendamaikan situasi, bukan malah memperkeruh situasi. Ya, memang benar. Kita sebagai aparat negara memang punya kekuasaan untuk menghukum seseorang yang salah. Tetapi bukan seperti itu caranya. Kita juga mesti ingat, kita penegak undang-undang. Undang-undang sudah menempatkan hak asasi manusia, menjamin hak asasi manusia. Kenapa kita sebagai penegak hukum, kita yang merobohkannya sendiri? Di mana harga diri kita sebagai aparat negara sih? Jika kita mempunyai hak asasi, kita harus menghargai bahwa orang lain juga mempunyai hak asasi. Kemudian, kita juga harus menghargai seseorang. Walaupun setinggi apapun jabatan kita, sepenting apapun kita bagi negara, tapi tetap saja kita harus menghargai orang lain. Apa gunanya kita jika kita sebagai aparat negara tetapi tidak mampu menghargai orang lain? Kemudian solusi yang ketiga yaitu saya selaku pelajar warga negara Indonesia sangat berharap sekali terhadap negara Indonesia atau pemerintah Indonesia bahwa yang namanya hukum bukan hanya sekedar tertulis di atas kertas putih dan hitam, tetapi juga harus ada kejelasannya, sikap adilnya terhadap suatu permasalahan. Oke, hanya sekian dari saya. Jika ada kesalahan atau ada kata-kata saya yang menyakitkan pihak lain, saya benar-benar mohon maaf karena pertama kali saya peruntukkan untuk tugas saya. Dan untuk warga negara Indonesia, saya mohon maaf. Dan terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.